Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Masya Allah. Bersama kita Habib Ja'far Al-Jufri. Gimana kabarnya aja? Alhamdulillah bil khair. Antum sehat Ustaz Mas? Sehat. Ganteng sekali antum. Antum lebih ganteng loh. Masya Allah. Gemuk deh. Enak sekali. Gimana? Sekarang tadi perjalanan berapa lama nih? Alhamdulillah. Berapa? 1,5 jam lah. Oh, sendiri Jam sama Afri. Oh, sama Aspri ya? Sama Aspri. Ini asisten manajer. Masya Allah. Habib Ja'far Al-Jufri. Ini saya mau kenalan lebih dekat sama antum nih. Allah, bukannya kita kenal Ustaz. Biar teman-teman yang ada di rumah tahu siapa Habib Ja'far Al-Jufri ini. Dari panggilan antum, kalau teman-teman Muslim United itu sering panggil Habib. Antum ini Habib beneran atau enggak sebenarnya? Habib palsu. Gimana? Coba antum ceritakan saya. Kok bisa dipanggil Habib itu? Apa memang Al-Jufrinya ini memang masih dzurriyyatur Rasul atau gimana? Ya, Al-Jufri masih keturunan Husain ya. Oh, Al-Husain ya. Hadrami. Kita keturunan datuk anak yang ke Indonesia itu datuk yang ke-6. Ke-6. Ya, cuman memang anak tersesat di jalan yang benar, tersesat di lingkungan yang ya anak jauh dari saudara-saudara dari kalangan habaib. Memang dari dulu dari ayah pas atau kakek sudah apa agak jauhnya sejak di antum atau ya ndak anak aja sebenarnya. Abah masih bermuasyarah, bermuamalah. Masya Allah. Tapi kok antum ndak ada Arab-Arabnya ya? Biasanya kan kalau Habib ada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akbar. Iya kan? Masya Allah. Habib Ja'far ini kita kenal sebagai seorang dai milenial ya, yang Masya Allah terutama di daerah Jogja sekitarnya ini sangat viral sekali ini. Di kalangan tertentu aja. Gimana perjalanan belajar antum dulu gimana? Jadi orang ngelihat antum ini Masya Allah kayak perpustakaan berjalan gitu, ya kan? Jadi kalau Ibunda Aisyah kan radhiyallahu anha bilang Rasulullah itu akhlaknya Quran itu ya. Kalau ngelihat Habib Ja'far ini kayaknya ayat apa aja dia tahu nih, ya kan? Ceritanya tahu, sababun nuzulnya tahu, apalagi kalau sudah bahas tadabbur gitu. Itu gimana? Dulu perjalanan belajar antum gimana, Habib? Perjalanan panjang. Ya, anak dulu ketika SMP mondok di pesantren tahfidz. Oh, mulai ngafal Quran di mulai SMP. Ngafal Quran SMP sampai 4 tahun itu setoran 20 juz. Setoran 20 juz, kemudian SMA anak di Pondok Darus Syahadah ya. Memang anak ngerasakan ada pembentukan yang kuat lah, terutama dalam dunia dakwah. Anak mulai betul-betul tertarik dengan dunia dakwah, dunia public speaking, dunia pendidikan. Itu di Pondok SMA. Oh, di SMA-nya ya. Pondok SMA. Terus setelah itu lulus SMA anak sempat ngabdi di Tawangsari, Pondok Darul Fitrah 1 tahun. Terus 2 tahun itu ya jalan-jalan ke sana kemari sebenarnya. Anak berusaha melihat sebenarnya dunia dakwah di Indonesia tuh kayak apa sih. Dan waktu itu anak jatuh hati sama Jogja karena pertama kali dulu anak masih SMA itu masih jangan semangat banget pengen bisa bahasa Arab waktu itu. Iya. Pertama kali ketemu sama Masjid Joko Karian, datangkan Syekh dari Palestina waktu itu, teman-teman sahabat Al-Aqsa. Nah, itulah awal mula anak kenalan sama teman-teman dakwah Jogja. Sebentar, saya potong dulu ya sebelum antum lanjut. Waktu antum seumur itu lulus SMA, terus kalau bahasa kita wiyata bakti ya. Masih wiyata bakti kan, ustadz muda kan. Setelah itu antum melihat dunia dakwah itu seperti apa di umur segitu? Kok antum tertarik sama dunia dakwah? Aku ngelihat dunia dakwah. Habib ini. Gimana, Habib? Waktu itu memang dari sejak DS sana memang punya ketertarikan ya, karena memang sesuai dengan terahnya Al-Jufri itu kalau nggak pengusaha ya dai. Oh gitu. Al-Jufri itu dua itu. Al-Jufri ya? Kalau nggak pengusaha ya dai. Allah alam bisawab wis darah daging gitu ya. Terus tapi waktu itu Anda melihat katanya
dakwah di Indonesia itu kan tolak ukurnya kalau nggak Jakarta, Jogja. Karena memang yang istilahnya sangat berpengaruh, mempengaruhi cuaca dan iklim dakwah, menjadi kiblat bagi dakwah di Indonesia kan kalau nggak Jakarta, Jogja. Karena dua-duanya yo punya iklim intelektual tinggi yang memang putra-putra terbaik dari setiap daerah kan ke situ. Nah, terus disitulah anak mulai berkenalan dengan dunia dakwah. Oh, ternyata menarik sekali anak yang dulunya ibaratnya hidup di satu iklim gitu aja, tiba-tiba interaksi dengan orang dari berbagai macam latar belakang. Terus kemudian anak berusaha menepati apa yang abah saya sampaikan. Anak dari kecil abah saya ajari, antum itu kalau ada pengajian, ada majelis ilmu, siapapun ustadznya antum datang. Dengan kaidah arifil haqqa ta'rif ahlahu. Kalau kau kenali kebenaran, maka kau akan tahu siapa yang benar. Dan jangan kau tertipu dengan orang, karena orang itu bisa yahrifka minal haq, menyelencengkan dari kebenaran. Nah, dari situ anak terus tertarik untuk menggali, oh ternyata dari masing-masing latar belakang komunitas dakwah itu punya kelebihannya masing-masing. Dan anak berpikir bagaimana potensi-potensi yang banyak ini kok masih ada sekat-sekatnya gitu ya. Berarti ketika masuk pertama ke Jogja dengan motivasi ingin kenal dunia dakwah lebih dalam, sudah melihat itu ya? Ya, nah waktu itu kan sempat waktu itu di salah satu kampus ternama gitu, ada lembaga dakwahnya, anak nongkrong di situ. Di Jogja? Ya, di Jogja. Dan teman-teman nih suka nongkrong sampai larut malam, ngobrol sampai jam 2. Dan itu mereka dari lintas harokah gitu. Dari lintas komunitas, mereka bicara sesuai dengan frame-nya masing-masing. Tapi beberapa orang tertentu saya lihat munsif, artinya jujur, mereka punya satu wadah dakwah yang sama. Kemudian mereka berpikir bagaimana ayo masing-masing potensi dari setiap latar belakang ini gimana caranya dikontribusikan untuk dakwah. Terus aku bilang, wah ini menarik ini sebenarnya. Karena kan selama ini kan ibaratnya banyak anak-anak muda itu didoktrin fanatik sama satu latar belakang tertentu aja. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, masing-masing kelompok itu punya persepsinya sendiri dan masing-masing juga bagus. Kalau saya ngasih peristilahan tuh kayak orang muslim tuh kayak orang buta megang gajah. Satu megang kakinya, satu megang buntut, satu megang kuping. Yang megang buntut bilang gajah tuh kayak pecut mambutain kayak gitu. Yang satu gajah itu kayak tiang listrik. Soalnya megang karena megang kaki. Yang satu gajah ini kayak kipas, cekel angel karena megang telinganya. Dan kadang-kadang dalam beberapa hal kita lihat jeleknya tuh satu sama lain merasa aku yang paling bener ora, sing bener ki aku ki sing nyekel gajah, kowe ki ra ngerti, kowe ki wong buta, padahal dia juga buta gitu. Jadi kalau kita ngelihat gajahnya, oh ternyata Islam itu ya betul-betul mengakomodir semua potensi tadi. Nah, bagaimana terus saya berpikir, ini kalau seandainya suatu hari mereka ini kaum muslimin itu bersatu padu untuk memenangkan Islam nih, masya Allah luar biasa. Iya, masya Allah. Potensi-potensi muda-muda itu. Kembali ke cerita tadi, Beb. Terus antum kan ke Jogja kan? Jogja 2 tahun itu. Kenal sama teman-teman aktivis dakwah Jogja, Joko Karyan, Sahabat Aqsa dan lain-lain itu ya. Terus setelah itu lanjut sampai sekarang atau gimana ceritanya itu? Ana sempat di satu Pesma Al-Madinah namanya, itu setengah tahun. Pesma, ngajar bahasa Arab. Pesantren mahasiswa Al-Madinah, setengah tahun anak ngajar bahasa Arab. Tapi memang waktu itu anak nggak mau di-cut, wis pokoknya aku cuma mau ngajar seminggu 3 kali, sekali ngajar saja, aku sediakan tempat, setelah itu selebihnya wis nggak ada ikatan gitu, anak cuma mau ikut bantu ngajar aja, tabaruat aja. Kesibukannya selain ngajar itu apa di Jogja waktu itu? Waktu itu anak sih dulu kayaknya pernah jadi penerjemah Syekh kan? Itu sebelum jadi penerjemah Syekh. Emang udah belajar bahasa Arab di mana? Emang sudah turunan dari belajar bahasa Arab di pondok. Lahir sudah bisa hada-hadihi atau gimana? Bisa hada-hadihi lah. Kalau sama Abah Antum ngomong bahasa Arab atau enggak? Enggak, bahasa Indonesia. Bahasa Berarti Jawa. Belajarnya di memang pesantren ada bahasa Arab yang ya pasaran lah, bahasa Arabnya kayak regut kayak gitu gitulah. Itu pakai, tapi kan ya enggak semuanya kan. Artinya bukan bahasa Arab dengan tarkib. Ya belajarnya ketika SMP, SMA di pesantren belajar bahasa Arab. Nah, terus waktu itu ya kegiatannya satu survival
survival. Karena kan anak nggak punya pemasukan. Bertahan hidup berarti. Bertahan hidup gitu kan. Caranya waktu itu anak jualan donat, tak taruh di kampus, tak taruh di Pesma. Berarti darah Al-Jufri tadi betul-betul. Ya, anak lebih suka mandiri daripada digaji orang. Anak tuh ke Jogja tuh salah satunya ya, aku pengen keluar dari keleknya orang. Ketika ditampani meh dikeleki meneh, sorry. Aku nggak suka dikeleki orang. Aku suka tuh hidup ya hurriyah kayak kata Imam Syafi'i kan. Wa nafsi nafsil hur itu. Lah akhirnya anak jualan donat. Sehari anak dulu paling untung bersih 30.000, kadang kurang dari itu. Untuk 10.000 tak buat bensin, 20.000 buat makan lah, 2 kali makan sehari. Nah, itu terus anak lebih banyak refleksi sih, lebih banyak merenung, baca buku, silaturahmi ke tempat para asatid. Anak nyari insight dari para asatid sebenarnya dakwah ke depan bagusnya kayak gimana. Kemudian apa partisipasi, kontribusi yang nanti bisa tak berikan gitu. Janjane waktu itu lebih banyak ke merumuskan janjane aku ki meh ngopo sih hidup di dunia ini kayak gitu. Lebih banyak dapat antum kesimpulannya apa? Insyaallah. Kesimpulannya apa itu antum setelah sowan ke para asatid, diskusi dengan para aktivis dakwah itu apa yang antum dapatkan? Ya kesimpulannya anak muda harus incas masuk ke dalam dunia dakwah, kemudian memikirkan dakwah itu dari A sampai Z-nya, profesional dalam berdakwah. Waktu itu anak sampai di titik itu, tapi apa namanya waktu itu memang gambarannya masih belum lengkap, terlalu masih berproses lah waktu itu. Lebih banyak menginspirasi teman-teman muda lainnya. Ayolah anak muda itu self konsepnya tuh yang beres. Karena kalau kalian kenal diri aja enggak, apa yang mau kalian kontribusikan? Kenal diri aja kan enggak. Nah, habis itu baru Ramadan 2015 itu anak memang diminta jadi mutarjim full sama waktu itu Abah Fani yang Allah yarham. Masya Allah beliau itu luar biasa. Anak masih ingat sama beliau itu. Dulu hari pertama jadi mutarjim kan tidur di Jogokarian lantai 3. Sahur diketuk pintu. Siapa? Ternyata Abah. Masya Allah beliau sendiri yang masakkan nasinya, masakkan telurnya, luar biasa banget. Itu pertama kali jadi mutarjim. Jadi mutarjim yang paling lama anak ngisi di Baitur Rahim 4 hari 8 muhadharah. Nah, akhirnya anak sama Mas Syekh. Sama Syekh Fadi waktu itu. Terus kok kan, sampai 4 hari apa acara apa itu? Ya kan jadi mutarjim kan keliling tuh di Jogokarian 3 atau 4 hari, terus nanti beberapa masjid, terus di Baitur Rahim 4 hari, terus ke Wonogiri, terus ke Semarang, terus ke Bontang, terakhir di Jakarta. 4 hari berturut-turut di Baitur Rahim. Nah, yang paling lama kalau di akhirnya kenal sama Baitur Rahim. Nah, akhirnya di Kejayan ya. Syawal itu anak memang diminta bantu. Saat nih apa namanya? Kita udah beli rumah mau buat rumah tahfidz. Gimana kalau antum? Gitu. Bantu. Aku bilang iya nih sebisa saya wis tak bantu. Paling nanti seminggu 2 kali atau 3 kali. Ternyata malah Al-Madinah libur. Anak lebih nyaman interaksi sama orang-orang di Baitur Rahim. Itu akhirnya anak betul-betul masuk ya ngalami percepatan lah ya di Baitur Rahim tuh. Bahasanya anak muda dikasih amanah yang besar, disuruh ngelola rumah tahfidz. Merasa waktu itu mendapatkan apresiasi, mendapatkan ibaratnya apa ya namanya anak muda kan, ketika dia dihargai, diapresiasi itu membuat dia oke, akan aku berikan kontribusi lebih daripada sekedar apa yang diminta. Loncatannya lebih tinggi biasanya kalau anak muda, soalnya dia lebih inovatif ya kan, lebih kreatif. Anak muda itu juga menikmati proses. Jadi di tengah-tengah itu biasanya dia menemukan ide-ide baru. Hanya memang anak muda ini memang harus banyak menerima nasihat orang tua. Karena kadangkala nek wis terlalu kreatif, kebablasan itu biasanya. Yang kita alami dulu begitu. Terus setelah di Kejayan setahun aja sampai ngerasa titik kering lah, wah ini kalau kayak gini terus ilmu bakal habis. Manfaat anak juga anak ngerasa bahwa anak ketika ngisi mungkin banyak jamaah yang tertarik dan mendengarkan, tapi setelah itu tak lihat lagi kenapa kok materi yang tak sampaikan itu tidak bisa sampai merubah sistem. Merubah sistem bagaimana Mas? Sistem maksudnya apa namanya, ilmu yang disampaikan ya betul-betul diterapkan oleh masyarakat secara berjamaah, dipahami bersama, artinya masuk menjadi sebuah program, bukan cuma sekedar teori yang didengar. Nah di situ anak ngerasa mentok, oh berarti dakwah kayak gini belum kuat, dakwah kayak gini belum cocok ini, karena Rasulullah SAW dakwahnya kan sampai merubah sistem. Nah di situ anak berpikir untuk belajar lagi. Akhirnya belajar. Ini tidak banyak loh orang mau
teman-teman ya, nggak banyak ada orang yang sudah terjun di dunia dakwah mengangkat aktivitas dan usaha dakwahnya untuk mengisi gelas. Ini kadang kita ini mager di situ. Kadang-kadang kita sudah namanya dakwah ya, nggak ada habisnya kan. Dan kita merasa dibutuhkan umat, terus mengevaluasi diri, berhenti sejenak, terus merasa kayaknya gelas saya sudah mulai kosong nih. Saya harus isi, ini harus penting juga ini, terutama sama semua aktivis dakwah ya. Karena kalau enggak ya kering, itu aja. Dan konten kita konten-konten parsial yang enggak menghubungkan satu dengan yang lainnya tadi, terus akhirnya enggak bisa merubah masyarakat gitu. Terus akhirnya antum masuk ke ini belajar ya. Belajar berapa tahun tuh? 3,5 tahun di Mahat Ali An-Nur. Apa yang antum dapatkan di sini? Sebenarnya karena memang motivasi antum tadi ngisi gelas ya, maksudnya menambah perbendaharaan ilmu, itu yang didapatkan apa di? Aku sebenarnya yang paling tak syukuri ketika di Mahat Ali An-Nur itu adalah ketemu sama Ustadz Nokman Alihan, walaupun ya ketemu langsung orangnya, jadi tahu Ustadz Nokman Alihan. Kenalnya di situ. Iya, maksudnya di Mahat Ali waktu itu kan anak mulai buka YouTube, suka tafsir gitu. Terus anak berpikir bagaimana anak punya kualitas ilmunya dibutuhkan orang banyak, sumbernya gampang didapat, terus kemudian kontennya itu betul-betul menarik. Waktu itu anak diskusi sama salah seorang ustadz, terus dikasih rekomendasi tentang Ustadz Nokman Alihan. Di situ anak banyak nonton videonya. Itu hal yang betul-betul anak rasakan signifikan, merubah perilaku anak, karena ayat-ayat Al-Quran itu bahkan satu huruf aja tidak bisa dirubah, satu harokat aja tidak bisa dirubah, tapi satu huruf, satu harokat Al-Quran itu bisa merubah diri kita sepenuhnya. Itulah yang Ana merasakan perubahan besar itu. Ya sebenarnya dari banyak nonton kajian-kajiannya beliau. Sama saya dihukum di pondok karena terlalu rajin dakwah itulah. Gitu ya. Jadi memang passion dakwah ini. Passion dakwah ini tidak bisa ditutupi. Jadi antum sering kabur untuk dakwah ya, luar biasa. Aturan main di pondok waktu itu saya pelanggar ya, terus terang pelanggar. Nanti melanggar itu bukan Ustadz yang apa Ustadz? Artinya aturan di pondok tuh dakwah seminggu 3 kali, dari jam 5 sampai jam 8 harus ngisi tanda tangan dan lain sebagainya. Anak tuh dakwah seminggu 8 kali gitu loh. Setiap hari keluar. Makanya itu yang membuat anak sering dijewer sama Ustadz ente nakal. Tapi anak ya konsekuen, artinya kalau emang anak ngelanggar ya dihukum. Ya itu karena atau belum bisa melepaskan tadi. Karena kan tadi pada titik antum kan sudah merasa aku kurang nih, harus belajar ini. Harus berhenti sebentar lah. Saya belajar sekian tahun biar besok lebih bisa. Ya aku belajar di pondok kan, belajar kan dari pagi sampai siang sampai sore. Kadang-kadang memang ada pelajaran-pelajaran yang menggairahkan, ada pelajaran-pelajaran yang kayak gitulah. Nah, terus kemudian pelajaran-pelajaran yang menggairahkan ya dapat insight, dan anak tuh tipe orang yang kalau aku dapat insight aku ingin segera berbagi itu ke orang gitu loh. Apa yang paling menggairahkan menurut antum? Ada waktu itu materi sirah, kemudian fikih Syafi'i, waktu itu nahwu, ada Syekh Yusuf. Kemudian yang paling signifikan juga sesuai dengan apa yang anak buat itu materi dari Ustadz Ikhwan, Ustadz Ibnu Abdul Bari, ketika beliau tuh ngajar makosid. Ketika ngajar makosid, santri-santri itu rodok jenuh dengernya tuh. Tapi 10 menit, 15 menit sebelum berakhir, beliau tuh mesti sharing tentang tadabur ayat yang beliau tadaburi di rumah. Dan justru ini malah tadaburnya yang kami tuh malah semangat dengernya. Ternyata itu ada hal-hal yang kita belum tahu dari ayat itu. Betul, itu yang kemudian terus tak catat semua. Terus tak renungi, kemudian itu jadi bahan cerita saya, bahan kajian saya sama jamaah. Itu yang paling aku kira iso ditahan-tahan ini harus tak keluarkan itu. Iya ya, besok kita undang Ustadz Ibnu Abdul Bari kayaknya. Iya. Memang di pondok kan ada tuntutan ya, baik di dunia akademik ataupun tahfidz. Anak berusaha memenuhi itu, walaupun anak tuh tidak sepenuhnya orang yang mudah diatur oleh sebuah aturan gitu ya. Aku nganggep yang penting hasilnya ngono gitu. Adapun apa teknisnya kan aku tipe orang yang standar hasil, nggak bisa harus menyesuaikan dengan teman-teman yang harus berstandar proses diatur kayak gini kayak gitu. Baik, menarik ini Habib Ja'far. Lalu setelah selesai, Anda kembali lagi ke Jogja. Yes.
Karena memang ladang dakwah antum yang sudah antum pikirkan lama. Ya, atas restu dan diskusi sama para asatidz juga. Kembali ke Jogja ya? Kembali ke Jogja. Waktu itu ditawari sih, Semarang apa Jogja? Jogja. Pilih Jogja. Terus sekarang kan antum sangat identik dengan Muslim United, ya kan? Oh, Muslim United itu ustadznya Habib Ja'far gitu ya, yang membersamai teman-teman anak-anak muda yang di masjid Muslim United maupun Muslim United sendiri. Itu ceritanya gimana itu? Antum bisa? Ceritanya gimana ya? Emang antum ditugaskan di situ atau gimana? Atau antum menyusup? Anak nyusup sebenarnya, penggembira. Atau antum dulu suka nongkrong di dekat situ, kan dekat Kejayan itu. Deket ya? banget dari Baitur Rahim ke Muslim United itu paling 5 menit. Karena waktu itu Februari ke Baitur Rahim, waktu itu anak udah ditunjuk jadi ketua panitia Ramadan. Anak udah ngambil daurah ke Bekasi, ke Karanganyar untuk buat konten Ramadan nanti kan kayak gitu. Udah tak rancang. Yang di mana? Di masjid? Di Baitur Rahim, iya. Darul Adab udah tak, atau waktu itu masih rumah tahfidz Baitur Rahim sudah tak tata ulang sistemnya. Udah mau gaspol dakwah nih, Qadarullah Covid. Waktu itu saya ngerasa, aduh kok koyo ngene iki, aku jane pingin gaspol dakwah kok malah berhadapan dengan satu hal yang nggak sesuai ekspektasi lah. Iya. Nah, tapi waktu itu apa yang jadi kebiasaan yang ditanamkan abah saya sejak SMP itu keluar. Setiap kali kau dapat masalah, katakan ini yang terbaik bagiku menurut Allah saat ini. Itu yang langsung tak keluarkan di kepala. Anak yakin bismillah. Ini berarti Allah ingin ngasih saya dakwah yang jauh lebih maju. Dan ternyata betul, Covid ini menurut Ana lebih banyak berkahnya daripada ujiannya. Di Covid ini Ana pertama kali bikin tim dakwah 6 orang, setiap hari Ana majlisi 3 kali. Yang di masjid itu? Yang di Masjid Baitur Rahim. Sampai akhirnya mereka nih jadi cikal bakal tim solid yang Ana bikin. Tim dakwah Ana yang di Baitur Rahim. Terus kemudian dari gara-gara Covid ini Ana bisa deket sama Pak Dukuh, karena ketika di Baitur Rahim Ana mulai menetapkan dakwah skala padukuhan. Kayak Rasulullah dulu di Madinah kan ya, pokoknya skala kecil kayak gitu, awalnya skala kecil. Terus kemudian ada yang berencana mau nikah tahun depan, bikin media tahun depan, gara-gara Covid maju semua, nikah bulan Mei. Banyak berkahnya berarti. Banyak berkahnya. Terus anak ngerintis Sufah Media itu ya gara-gara Covid. Ibaratnya orang Baitur Rahim yang sehari biasanya ngaji 3 kali, tiba-tiba Covid kan. Nah, terus anak juga ngelihat Covid ini para asatidz pada di dalam rumah, nggak ada yang keluar-keluar. Biasanya asatidz itu kan dihubungi susah, wafat anak lagi ngisi kesana kemari. Alhamdulillah Covid ini para ustadz pada di rumah, anak silaturahmi datangi. Lebih gampang datangi kan gitu. Anak sering minta nasihat para asatidz, minta ekspektasi antum terhadap dakwah itu kayak gimana. Akhirnya itu yang tak catat, tak jadikan sebagai bahan untuk nyusun roadmap dakwah 15 tahun ke depan waktu itu. Nah, karena waktu itu ya di era Covid itu kan susah lah nyari ustadz-ustadz yang tetap aktif mobile gitu. Suatu hari qadarullah lewat perantara seorang teman, saya silaturahmi ke tempat Mas Nanang. Waktu itu memang saya bukan cuma silaturahmi kepada beliau, tapi ke memang semua entitas dakwah anak silaturahmi. Ketemu Mas Nanang, selang berapa waktu anak diminta, Ustadz bisa nggak ngisi majelis ibu-ibu Ahad pagi waktu itu? Yang di Muslim United. Di tempat Mas Nanang itu ya? Ngisi tuh sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus tiba-tiba diminta sama teman-teman media, Ustadz gimana kalau antum kita branding jadi Ustadz Muslim United? Aku bilang, loh nggak ada masalah, bagiku itu apapun mobil yang naiki supaya bisa memberikan percepatan, kontribusi, partisipasi dalam dakwah Islam is no problem. So, akhirnya oke Ustadz, kita tidak akan ngatur materinya apa, tapi kami cuma repackaging aja, branding aja. Akhirnya waktu itu anak mengusulkan gimana kalau kita bikin kajian saat night buat anak remaja, goalsnya anak muda itu malam mingguan di masjid. Setelah mulai ada saat night, kita ngisi saat. Sebentar Ustaz, saya potong Ustaz. Tadi bicara soal kendaraan. Sebenarnya kendaraan antum apa Ustaz? Kendaraan asli antum itu apa? Orang kan nebak-nebak ini Ustaz. Ya Masjid Baitur Rahim. Ja'far ini apa ini? Masjid Baitur Rahim. Ini Muslim United, ya aslinya apa ini? Jadi ada orang nebak kan? Ini apa orang lahir dari Muslim United? Ya, anak-anak kendaraan anak ya Masjid Baitur Rahim, mana sebagai marbot Masjid Baitur Rahim gitu aja lah, wis. Nggak usah yang takmir masjid lah. Takmir masjid, anak marbot, anak bahkan murni ya. Ketika nikah tuh anak tulis profesi marbot masjid. Makanya kadang kita itu penting seperti itu, tidak harus terlalu ketara dengan kendaraan kita. Masjid itu kan tempat semua orang kumpul kan, kita ketemu sama semua orang kan. Kadang-kala kita ini lebih meruncing ke satu afiliasi tertentu, terus akhirnya
Kita sendiri ketika ngelihat apa temen atau tetangga atau orang yang di luar circle kita itu kayak gimana? Kayaknya saya nggak nyambung nih ngomong sama dia gitu ya. Kalau itu malah justru justru barrier yang anak berusaha hancurkan gitu. Hancurkan ya. Karena artinya di Jogja ini bermuamalah dengan siapapun, terserah bendera ente apa. Yang penting ente punya semangat kontribusi untuk dakwah, loyalana kepada Islam, loyalana kepada Allah. Tidak peduli ente latar belakang ente apa, bagian ada masalah. Mantap, setuju saya sama beliau ini. Insyaallah. Ya, terus tadi akhirnya antum sekarang aktif kan, habis ngisi ibu-ibu, ngisi Satnight, anak-anak muda kan. Teman-teman MU waktu itu masih ada berapa, belum terlalu banyak. Sekarang kan marbotnya 30-an, waktu itu masih berapa belas anak. Gitu. Terus ada satu hal yang mungkin terus jadi menarik buat teman-teman, karena setiap Satnight itu majelisnya paling cuman 1 jam, tapi evaluasinya itu kita bisa dari jam 11 sampai jam 2. Evaluasi apa? Evaluasi teknis, evaluasi hati. Evaluasi teknis paling setengah jam sampai 1 jam rampung. Tapi yang lebih lama itu adalah bagaimana kita evaluasi hati. Karena sampai merumuskan waktu itu ada 5 kunci sukses dakwah fisabilillah itu. Yang pertama adalah jaga keikhlasan hati. Jaga keikhlasan. Yang kedua, jangan pernah merasa menjadi orang paling berjasa. Jadi ada kau atau enggak, Ja'far Al-Jufri mati sekarang apa besok, dakwah itu tetap jalan. Karena yang pengen dakwah jalan itu Allah. Walaupun orang ingin yuriduna liyutfi'u nurallah wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Jadi kita enggak perlu GR jadi orang paling berjasa, kalau enggak ada aneh enggak bisa jalan. Udah toh, enggak ada masalah. Berarti hindarkan sikap ujub, merasa paling berjasa ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga, jujur dalam berukhuwah kan, apalagi kita akan mengusung nama Muslim United kan, persatuan. Ya kita mengamalkan apa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, itu salah satu sifatnya kaum Ansor dalam berukhuwah, tidak punya tendensi, nggak punya kepentingan. Kalau dulu aku masih ingat pas ketika ketemu sama salah seorang ustadz, rumahnya depan masjid Muhajirin Ngeruki. Namanya Ustadz Umar Khas, itu bilang ini orang penuh kepentingan ini lah. Kita anak berusaha dalam bermuamalah itu ya bermuamalah sama seorang dalam bersaudara itu ya kita tidak punya tendensi. Ada mau berkhidmat, melayani Allah, melayani para hambanya. Selanjutnya orang mau membalas mau enggak, la nuridu minkum jazaan wala syukura, wis kayak gitu. Terus kemudian yang keempat, waktu itu kita rumuskan siap berjuang dan berkorban. Kalau sekarang diterjemahkan anak siap jungkir balik untuk umat kayak gitu kan. Sama yang terakhir tuh harus mungkin dalam beramal. Nah, inilah yang kemudian kita jadikan apa istilahnya pegangan supaya dakwah kita tuh terus maju. Inilah ruh yang menjadi apa istilahnya penggerak teman-teman untuk selalu di dalam track ini gitu. Terus akhirnya lama-lama semakin incas lagi, diminta jadi pembina ya. Waktu itu sempat menghadapi beberapa dinamika di internal Masjid Muslim United, sampai suatu hari Mas Nanang minta saya, Ustadz, antum kita minta jadi pengasuh, statusnya tuh seperti Ustadz Lukman di Munjalan. Gimana, bersedia enggak? Ya menurut saya berat Mas, cuman kalau misalkan memang ini yang dikehendaki ya enggak ada masalah. Saya minta tolong sama Allah, semoga nanti dimudahkan. Nah disitulah akhirnya saya menjadi apa ya? Jadi orang lah. Jadi orang. Jadi sekarang lebih aktif sebenarnya itu punya amanah dan tanggung jawab besar sebenarnya dengan dakwah yang ada di Muslim United. Berarti sekarang lebih aktif di Muslim United ya? Enggak sih, tak bagi dua tetepan. Senin sampai Rabu saya di Baitur Rahim, Kamis sampai Sabtu saya di Muslim United. Ahad tuh ya tetap tak sediakan buat family time lah gitu. Baik. Selanjutnya Ustadz, antum ini identik dengan 1 dakwah, 2 Quran, 3 Muslim United ya. Muslim United. Kalau antum sendiri cara memanage waktu untuk murojaah Quran gimana Ustadz? Aduh berat ini cara jawabnya. Soalnya ya salah satu problem ya para aktivis ini, kadang kalau sudah sibuk dakwah dia mungkin malah jarang megang Quran. Kadang kala kita alami juga, saya pun kadang ngalami. Terus akhirnya kalau sudah wah ada yang salah ini, harus megang Quran, harus dipaksa, bahkan harus kayak maksa gitu. Baca itu untuk 5 halaman, 5 lembar, 1 juz itu kadang ini. Nah, kalau antum sendiri caranya gimana?
Satu anak milih istri yang hafidhoh, punya sanad, sehingga sak kesel-keselku yo bojoku ngaji, aku krungu. Gitu ya. Terus kemudian memang di dalam rumah itu ya saya memastikan murotal itu nyala 24 jam, jadi piye-piye pulang itu mesti dengar Al-Qur'an. Selain memang di dalam dakwah kami kita itu menerapkan sistem yang namanya MSQ. Ini sebenarnya ikut-ikutan Ustaz Lukman aja sih. MSQ, Masjid Subuh Quran. Jadi semua tim dakwah baik MU ataupun Baitur Rahim itu distandarkan dengan standar MSQ. Apa sih MSQ? Satu, masjid. Hati kita harus terpaut dengan masjid, artinya anak muda itu pekerjaan utamanya ya marbot. Kalau kita bahasakan sekarang ki, Mas Nanang kuwi pekerjaan utamanya marbot, sambilannya tadi pengusaha. Ya. Aku ki yo marbot, sambilannya tadi pengasuh MU. Semua harus semuanya harus pekerjaan utamanya itu marbot, hatinya tuh mu'allaqun bil masajid. Kita harus berusaha merealisasikan itu dalam bentuk sesempurna-sempurnanya walaupun tetap belum bisa ya. Terus kemudian ada subuh. Subuh itu teman-teman subuh sholat di masjid, kemudian ngaji Quran 2 lembar, kemudian dzikir pagi sore, dan majelis subuh sampai 6:30. Itu nanti kita sharing sama teman-teman soal bagaimana supervisi itu setiap hari. Kita bahas sirah, bahas self concept, bahas tafsir Jalalain, hadis arba'in, kemudian ta'lim. Ya, setiap Senin sampai Sabtu sama fikih dakwah. Sendiri. Ilmu apa bidang ilmunya sendiri-sendiri. Dan itu kita sambungkan dengan apa yang sedang kita hadapi di dalam dunia dakwah gitu. Sehingga supervisi itu setiap hari. Nah, untuk Quran, kita kan tadi punya Q itu Quran. Jadi minimal selemah-lemahnya iman tim dakwah itu sehari tetap ngaji 1 juz. Dengan cara kita ngaji berjamaah 2 lembar setiap ba'da sholat, jadi rasanya ringan. Tahu-tahu kita udah murojaah 1 juz. Dan bukan cuma sekedar murojaah gitu aja, tapi kita mengusahakan setiap kita habis ngaji 2 lembar itu kita coba tadaburi barang satu ayat. Apakah ayat ini tadabur ya? Nggak harus selalunya tafsir, karena tafsir itu konsekuensinya ya kita baca riwayah dan nanti yang kita sampaikan itu hujah. Kalau memang saya ada data ya saya sampaikan, kok enggak ya coba kita tadaburi apakah ayat ini relevan artinya dengan tantangan-tantangan dakwah yang kita hadapi kayak gitu. Ya, karena kan di dalam ayat kan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak mau mentadaburi? Karena perintahnya bukan banyak baca, banyak murojaah, tapi banyak tadabur. Dan saya berusaha hari-hari saya setiap saya ngisi itu ya sebenarnya saya mengingatkan diri saya sendiri. Isi tadabur ayat itu. Tadi saya tertarik soal subuh tadi ya. Subuh. Ternyata saya juga baru nemu fakta ya. Kalau kita mungkin ya ini bukan untuk meninggikan diri ya, cuman kita ini kan lulusan-lulusan pondok. Selain bangun subuh ini saya dipaksa. Sekarang ya alhamdulillah di luar ya wis biasa, otomatis saat telat-telatnya itu ya azan itu sudah bangun itu lah. Hanya ternyata ketika saya masuk di dakwah anak muda itu yang justru jadi problem anak muda itu bangun sholat subuh. Iya, sholat subuh itu tenan sulit bagi mereka yang udah dipaksa-paksa. Saya kira antum juga menemukan itu di anak-anak muda yang ada di sekitar antum, itu tipsnya gimana buat teman-teman anak-anak muda ini? Teman-teman ini kan semuanya terikat dengan aturan dan sistem yang kita buat. Artinya mereka tidak semudah itu bisa melanggar. Kalau pelanggarannya itu karena memang ya 1-2 orang yang khilaf ya kita masih memaklumi. Tapi kan kita bikin satu kesepakatan bahwa kamu ketika masuk tim dakwah ini standar utamanya MSQ. Kalau kamu tidak bisa ikut MSQ ya kamu cuma tak anggap relawan fisabilillah saja, bukan santri pengemban dakwah. Karena kita punya standar ya. Athqalu sholati alal munafikin sholatis subhi wa sholatil isya. Sholat paling berat bagi munafik itu sholat subuh. Kalau cuma sekali, 2 kali, 3 kali karena kepentingan tertentu bisa orang. Tapi kalau mengistiqomai setiap hari secapek apapun malamnya sholat subuh, ngaji 2 lembar bisa bertahan, itu wes hebat. Soalnya setan itu bicaranya pas ngaji gue ngantuk. Terus kemudian dzikir pagi sore, bagaimana kita minta perlindungan sama Allah, dan kemudian majelis ya. Ini akhirnya bangsa itu ya stres ya. Apakah dia harus mental keluar atau dia taubat sekalian gitu, karena iya, maksud saya setelah anak-anak muda ini, kalau antum kan iya karena ada satu komunitas ya. Jadi nek antum ndak bisa begini ya wis, antum sing wong biasa-biasa wae, ndak dikasih amanah. Nah, kalau teman-teman yang secara personal mereka kan hidup sendiri kan. Di rumahnya mungkin orang tuanya belum sholat, saudaranya belum paham agama. Itu biar dia bisa jadi struggler memperjuangkan subuhnya ini bagaimana caranya? Satu itu panggilan hati, yang kedua memang masalah komunitas ya, lingkungan tempat kita tinggal kan mempengaruhi.
soal masalah lingkungan berarti ya, teman-teman kita kan seperti itu. di tim dakwah baik di MU atau Baitur Rahim kita membuat iklim itu. Itu jadi kultur. Jadi orang sholat subuh ki izin karena apa? Nanti pas majelis yo tak banten-tentean wi. Gimana ya? Iya. Ente kemana ente mendak sholat subuh kecer, ente majelis ikut masa subuhnya ndak. Ya. Jangan sampai ya. Standar ini standar paling penting. Kenapa standarnya subuh? Atqalus sholati 'alal munafiqin sholat subhi wa sholat isya khalas ada. Ya. Karena ada ininya ya, ada garansi dari Rasulullah SAW siapa yang sholat subuh dan isya. Berarti memang parameternya sholat subuh ya, sama sholat isya ya. Gitu. Walaupun tetap nanti ada loss lah, ada 1-2 kegagalan, tapi itu minor gitu loh, kecil, bukan kegagalan mayoritas, tapi kegagalan beberapa orang tertentu emang dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsu, tapi sistem memaksa siapapun untuk mengikuti ini gitu loh. Oke, iya. Baik, Habib Ja'far Al-Jufri. Ya, antum berapa bersaudara, Habib? Anak 11, meninggal 3. Anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Banyak adik antum berarti. 11 ini satu ibu atau? Satu ibu. Satu ibu ya. Masya Allah. Satu ibu. Meninggal 3. Adik anak berarti tinggal 7 sekarang. Laki semua? Laki 4. Akhwat 3. Antum suka ngomong itu bawaan lahir atau kompetensi atau gimana? Satu, nama saya Ja'far. Yang kedua, saya ngelihat abah saya kalau ngomong mantap gitu ya, baik gitu ya. Terus kemudian yang pertama antum jelaskan dulu nih, teman-teman mungkin belum tahu. Nama saya Ja'far maksudnya gimana? Ya karena abah saya ngasih nama karena pingin anaknya jadi kayak Ja'far bin Abi Thalib. Salah satu prestasinya Ja'far itu kan adalah mengislamkan Raja Habasyah gitu ya. Masya Allah, dan itu yang jadi beban mental saya gitu loh. Aku sampai kelas 2 SMA kok durung patek pinter ngomong ki carane piye, padahal aku terbebani nama itu. Bukankah nama itu kan doa seumur hidup yang diberikan orang tua? Influencer berarti ya? Hah? Influencer kan? Iya. Raja Habasyah yang tadinya tidak kenal Islam kan? Yes, betul. Tiba-tiba tertarik dengan perkataan dan cara bicaranya, retorikanya Ja'far itu beliau masuk Islam gitu. Nah, terus kemudian satu itu, dua apa antum ingin jadi antum seorang dai gitu ya. Yang ketiga mungkin genetik kali ya, wallah alam bisawab. Tapi yo enggak juga sih. Orang Arab itu apa memang semuanya pintar ngomong? Ya enggak juga. Ada yang mayoritas pintar ngomong ya. Saya tuh ngelihat kalau temen saya orang Arab, walaupun saya ini sebenarnya tertuduh Arab. Cuman enggak bener. Enggak, cuman saya lihat orang Arab itu pasti pintar ngomong gitu loh. Pintar ngomong, pintar berretorika sama orang Cina. Dari datuknya kan kayak gitu kan. Iya. Dari datuk-datuk mereka. Oh gitu. Lagian sebenarnya retorika itu pemberian Allah kan, Allamahul bayan. Saya dapat filosofi mengapa orang Arab itu suka ngomong. Saya pernah belajar sirah itu katanya karena diet itu. Karena orang Arab itu kalau kelahi, mereka kan suka kelahi kan dari datuk-datuknya kan, dari suku sama suku kelahi gitu kan. Itu karena ada hukum diet itu yang kalau mukul patah tulang harus ngijoli opo, patah gigi harus ngijoli apa. Sehingga mereka daripada pukul-pukulan akhirnya bersilat lidah itu. Akhirnya terlatih di situ. Nah ini contohnya, ini anak keturunannya. Apa betul kayak gitu? Anda pernah dengar nggak cerita? Belum pernah. Baru dengar pertama ini. Baru dengar ya. Antum dapetnya dari mana? Nggak tahu. Jangan antum ngarang ini. Iya memang orang Arab kan kalau kelahi, ya orang Arab kan kalau kelahi ini dia apa? Dia lebih ke situ kan, lebih ke ngomong kan. Lebih ngomong, lebih ke apa, lebih banyak bicara, terus lebih olo-oloan gitu. Sebenarnya anak juga dulu ngalami sih di pondok, bangsanya cuma muhadharah 7 menit aja. Kakunya luar biasa, kayak kapan iki rampungnya, rasanya nggak selesai-selesai 7 menit. Yeah. Tapi ketika aku kelas 2, itu memang betul-betul serius. Artinya serius tuh belajar konten yang mau tak sampaikan. Aku betul-betul baca buku sampai tuntas, tak ringkes, berusaha tak pahami, terus nyari temen yang barangkali mungkin posisinya di bawah saya. Lah nek yang dua kok debat malah aku tak situ. Antum ada nggak waktu untuk apa namanya, di tengah kesibukan antum nih, ya kan, waktu untuk baca buku itu ada nggak waktu khusus baca buku atau ya dengerin sautiyah apa rekaman-rekaman muhadharah masyayikh itu
Punya nggak waktu? tetap memaksakan, walaupun kadang-kadang di situasi sekarang kita sedang merintis ini, artinya kan bangunan dakwah di Baitur Rahim ataupun di MU ini, Ana pikir masih terus diperbaiki terus. Kadang-kadang banyak timbul problematika yang kadang-kadang betul-betul menyita waktu. Tapi ya Ana memaklumi, Ana terus bersiap menyediakan tim yang solid, yang kokoh, yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknis, sehingga ya nanti satu hari Ana memang betul-betul punya satu waktu yang sangat banyak untuk itu. Biasanya kalau saya sama istri sambil makan tuh sambil dengerin videonya Noman Alihan barang 20-30 menit gitu. Terus kemudian kalau Ana berarti jago bahasa Inggris anu? Ya enggak juga sih. Enggak jago, jago bahasa Indonesia aja. Oh, gitu. Terus berarti lihat subtitlenya. Subtitle. Ya, berarti nggak dengerin, ngelihat. Iya wes ngelihat. Bercanda saya. Angel. Terus kemudian kalau kemarin kita mentaati aturan taklimul mutalim itu ya kalau kita ngajar 1 jam belajar 2 jam. Karena gitu. kalau kadang-kadang materi yang baru tuh ya mungkin anak persiapan belajar 2 jam 3 jam gitu. Baca, nyatet, ya entuk sak piro lah. Nanti tinggal dikembangkan aja sendiri. Oh gitu ya. Baik, Habib Ja'far, saya ingin tanya ke antum nih. Sekarang pertanyaannya, 3 kata tentang anak muda. Kira-kira apa? Kalau anak muda itu menurut antum agar kontribusinya untuk Islam nyata, kalau antum disuruh nyebut 3 kata apa aja? Anak muda itu dekat sama Allah. Dekat sama Allah. 3 kalimat berarti wes. Nek dekat sama Allah kan berarti dekat sama Allah gitu toh. Wes 3 kalimat. 1 dekat sama Allah. Kemudian 2, dia memahami dengan baik self konsepnya. Self konsep ya berarti. Jadi konsep diri dia tahu kan apa cita-citanya. Sekarang dia sampai mana, bekal apa aja yang harus dia peroleh untuk bisa berkontribusi kepada umat ini. Dia harus paham dengan baik. Ringkasannya wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kita berusaha capek-capek mempelajari self konsep kita, kalau kita jauh dari Allah juga berantakan. Artinya kalau kita belum kenal diri kita sendiri ya kita sulit mengenal masa depan kita. Yes. Dan cara mengenal diri sendiri mengenal Allah. Gitu, saya terinspirasi dari Khalifah Utsman yang ujung kekuasaannya itu Andalus dan Cina, timur sampai barat. Pekerjaan beliau setiap hari ngaji. Jadi Allah yang jadi gurunya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itulah. Kemudian kadang-kadang kita anak muda cukup kesulitan untuk mengakses ustadz. Nah, siapa yang bisa ngajari kita real time 24 jam? Aku butuhnya saiki jam 12 bengi nek Allah siapa? Ya. Terus yang ketiga? Ya udah itu cukup aja. 2 berarti ya. 2 itu aja lah. Berarti ya, mengenal Allah. Ya, satu lagi tentang orang tua. Saya ngasih standar di Baitur Rahim atau di Muslim United, indikator kemajuan tim saya adalah 1, ketika kalian semakin dekat sama Allah, semakin baik hubungan dengan orang tua. Yang ketiga, semakin mengenali jati diri, bisa memaksimalkan potensi. Itu aja 3. Gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Ja'far, Habib Ja'far Al-Jufri ya atas waktunya nih main ke FKM. Ngobrol ngalor ngidul ini kita. Ngalor ngidul. Jadi tagline-nya FKM Podcast ini hangatkan hati, hangatkan pikiran. Jadi orang yang dengar ini semoga nanti hatinya tambah hangat, amin. Tambah mudah menerima nasihat, pikirannya tambah plong, banyak ide-ide yang didapatkan dari podcast kita ini. Baik, terima kasih Habib Ja'far Al-Jufri sudah hadir di FKM Podcast ini. Semoga bisa mampir lagi nanti ya. Kita bahas isu-isu yang lain. Ini kita perkenalan dulu ya. Sebenarnya aku tuh paling malas kenalan ya. Sebenarnya tuh saya nggak pingin apa ya istilahnya. Nggak pingin apa? Ya kan orang harus tahu. Karena para habaib itu mereka tipenya adalah orang yang menyembunyikan amal solehnya. Saya sampai di media kayak gini tuh juga artinya nggak terlalu ta'aruf kayak gitu. Saya lebih ke apa sih kemanfaatan yang bisa tak berikan secara masif. Adapun kalau ada gitu tuh bonus-bonusan, dan sebenarnya saya nggak suka-suka amat, toh buktinya saya juga nggak ngelola akun sosmed sendiri. Isu tak serahkan sama teman-teman. Kalau emang itu dibutuhkan sebagai wasilah dakwah ya monggo, tapi aku sendiri tidak ingin terlalu rusuh dengan ketenaran. Iya. Barakallahu fikum. Antum kan tidak tenar, sudah tenar sendiri kan. Allah alam ya. Barakallahu fikum. Baik, demikian podcast kita hari ini. Semoga nanti bisa langsung kita upload ke depan dan bisa datangkan lagi tamu-tamu yang lain ya selain Habib Ja'far Al-Jufri.
Terima kasih Habib, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.